Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah TBM Motorik yang menjelaskan tentang strategi belajar mengajar gerak. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to exercise a particular educational goal, menurut J.R. David 1976. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pada mulanya, istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Jadi istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Seperti halnya seorang guru juga yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang baik. Strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar atau peserta didik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien menurut KAM 1995. Sedangkan menurut Dick dan Carey 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar dalam proses pembelajaran. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran menurut Trey Gould, Burderson, dan Merrill tahun 1977 menyatakan strategi mengorganisasikan isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensistesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian di sini lebih banyak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Dan sedangkan pada strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasikan isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro berurusan dengan bagaimana memilih, menata urusan, membuat sintesis, dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. Pemilihan ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada penetapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi penataan urutan isi mengacu pada keputusan untuk menata dengan urutan konsep tertentu yang akan diajarkan oleh pengajar. Jadi pembuatan sintesis di antara konsep, prosedur, dan ataupun prinsip, pembuatan rangkuman mengacu kepada keputusan tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang konsep serta kaitan yang sudah diajarkan. Yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah yang pertama, menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajaran atau pendidik atau peserta didik.
Dan yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja. Lalu yang selanjutnya ada strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel sama halnya dengan strategi penyampaian pembelajaran. Namun bedanya jadi strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Ada 3 klasifikasi yang penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Lalu di sini juga akan menjelaskan tentang pengaturan urutan materi belajar. Jadi proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahap atau 3 fase. 3 fase belajar gerak menurut Phipps dan Forstner adalah yang pertama fase kognitif tentunya. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memenuhi bentuk gerakan yang dipelajari. Kemudian mencoba untuk melakukannya berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya, kemudian gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang kali dilakukan, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Lalu yang kedua itu ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar keterampilan gerak. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada tahap merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Jadi kalau tadi itu melakukannya secara berulang-ulang dalam bayangan, nah kalau pada fase asosiatif itu sudah merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan dalam gerakan tersebut. Jadi pada fase asosiatif ini dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan nyata atau bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Lalu kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dalam pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasa dilakukan secara otonom artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula lah yang akan waktu juga yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi yang pertama waktu yang tersedia, dan yang kedua waktu yang dialokasikan, yang ketiga waktu aktif belajar. Selain itu perlu pula diperhatikan juga respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Jika ada kesulitan dalam mengatur waktu berolahraga, cobalah beberapa tips. Jadi di sini saya juga akan memberikan beberapa tips. Yang pertama, jadwal olahraga yang fleksibel. Yang kedua, masukkan olahraga dalam jadwal harian. Yang ketiga, memiliki rencana cadangan. Yang keempat, ubah cara berpikir Anda. Dan yang kelima atau yang terakhir, nikmati aktivitas Anda.
Lalu di sini aja pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Prinsip-prinsip lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama, tingkat perkembangan anak. Yang kedua adalah stimulasi perkembangan anak. Dan yang ketiga adalah menghindarkan anak cedera. Keempat, informasi yang berkaitan dengan anak-anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Dan yang kelima adalah kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai oleh anak tersebut. Di sini ada metode belajar. Metode belajar yaitu faktor belajar. Dalam faktor ini yang mempengaruhi proses belajar ada 7 menurut Huta Barat, yaitu faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sikap, faktor kegiatan, faktor emosi dan sosial, faktor lingkungan, dan faktor guru. Dalam fase belajar gerak, proses belajar gerak bertujuan menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase yang tadi saya sebutkan menurut Fit dan Fosner: fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu kegiatan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan eksternal, yang meliputi kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Prinsip dan praktik belajar pendidikan jasmani. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu diperlukan kondisi praktik yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran. Yang kedua prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga prinsip kondisi praktik bervariasi. Dan yang keempat prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Lalu kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan adalah belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi dan perasaan ataupun aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif, dan yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif. Yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotor. Setiap mata pelajaran yang mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa dilihat dari materi yang dipelajarinya. Proses pembelajarannya dapat dilihat dari materi pembelajaran, materi yang dipelajarinya, proses pembelajarannya, dan juga kondisi interaksi dan hasil dari proses pembelajarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.